Studi menjelaskan bahwa agama dan spiritualitas memiliki pengaruh penting terhadap hidup manusia. Dalam hal ini, penelitian menemukan bahwa makna hidup dan pencarian hidup sebagai dua konstruksi yang berbeda. Kemudian, keberadaan makna hidup memiliki dampak positif seperti kebahagiaan dan kepuasan hidup, dan dampak negatif seperti depresi. Penelitian juga menemukan bahwa setiap individu memiliki ketahanan psikologis yang berbeda terhadap terosor hidup, baik dari segi kepribadian maupun spiritualitas atau religiusitas luar menghadapi kesulitan. Meski masih banyak psikolog yang mempertimbangkannya, namun dalam beberapa dekade ini banyak psikolog yang menggunakan konsep agama dan spiritualitas konsep dalam paku terapi. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Rusdianto. Dengan ini saya persilakan. Ini saya ingin menjelaskan Rejai menggunakan spiritualitas dalam konsep psikoterapi, mengusulkan metode baru yang disebut kognitif keagamaan, yaitu terapi emosional RCET. Teori ini menunjukkan bahwa keyakinan spiritualitas dalam membentuk seseorang dalam menemukan dan merasakan kekuatan terhadap perasaan, perilaku, serta kesehatan mental mereka. Mengingat literatur spiritualitas, religiositas, serta manusia menjadi ciri utama dalam pembaharuan ini, maka dapat ditemukan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan hubungan antara keyakinan agama dasar, manusia, ekstensi, dan Tuhan yang diusulkan dalam agama, yaitu teori kognitif, emosional, dan 5 kepribadian, yaitu neurotime, ekstraversi, keterbukaan, keramahan, serta kehati-hatian. Baik, saya akan menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian jurnal ini, yaitu metode deskriptif, di mana peserta diambil dari 178 santri Islam Universitas Asad, yaitu 104 laki-laki dan 74 perempuan, dengan menggunakan teknik cluster sampling, yaitu pembentukan beberapa kelompok, kemudian mengambil sampel dari setiap kelompok. Usia peserta itu beragam, mulai dari usia 18 hingga 31 tahun. Di sini saya akan memaparkan dua tabel sebagai hasil dari penelitian. Tabel yang pertama ini menunjukkan korelasi antara ketiga kategori keyakinan agama dasar, yaitu manusia, keberadaan, dan Tuhan, dengan 5 ciri kepribadian. Nah, pada data pada tabel pertama ini menunjukkan bahwa religius dasar keyakinan memiliki korelasi negatif yang signifikan dengan neurotisme, yaitu dengan R sama dengan min 0,29, dan positif signifikan hubungan dengan ekstraversi dengan R sama dengan 0,28, keterbukaan R sama dengan 0,14, keramahan R sama dengan 0,29, dan kehati-hatian R sama dengan 0,48. Seperti yang saya sebutkan tadi, keterbukaan ini memiliki yang terendah dan kesadaran memiliki yang tertinggi korelasi dengan keyakinan agama dasar. Kemudian, tabel kedua ini mengilustrasikan analisis regresi variabel prediktor atau keyakinan agama dasar untuk memprediksi variabel kriteria atau 5 ciri besar. Data pada tabel kedua ini menunjukkan bahwa religius dasar keyakinan, manusia, eksistensi, dan Tuhan ini bisa menjelaskan varian berbeda dari 5 ciri kepribadian. Neurotisme dengan R2 0,08, ekstraversi dengan R2 0,07, keterbukaan dengan R2 0,02, keramahan dengan R2 0,07, dan ketelitian dengan R2 0,23. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa dasar keyakinan agama dapat mengantisipasi neurotisme, ekstraversi, keramahan, dan kesadaran sifat
tetapi tidak dapat mengantisipasi keterbukaan secara signifikan. Berdasarkan analisis data, keyakinan beragama memiliki korelasi positif terhadap kepribadian. Orang yang memiliki karakter seperti ini cenderung bertanggung jawab dan memiliki prestasi yang lebih besar dibandingkan dengan orang lain. Kemudian, keyakinan beragama juga memiliki korelasi positif terhadap keramahan, sehingga hal ini dapat membantu seseorang untuk mengatur hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Selain kedua korelasi tersebut, keyakinan beragama juga memiliki korelasi negatif terhadap neurotisme, sehingga ini dapat diartikan bahwa orang yang beragama harus lebih santai dan nyaman. Kemudian, dengan melakukan review terhadap 49 studies dengan menggunakan metode meta-analisis, penulis dapat menyimpulkan bahwa bentuk coping religius memiliki dampak positif yang berkaitan dengan psikologis, seperti memberikan kepuasan hidup serta kebahagiaan. Selain memberikan dampak positif, juga memberikan dampak negatif yang dapat berupa kecemasan serta depresi. Karena sifatnya cross-seksional dan korelasional dari dalam data penelitian ini, beberapa keterbatasan dalam metodologi harus diperhatikan. Sebagai contoh, desain korelasional membatasi klaim etiologis. Selain itu, penting untuk diperhatikan asosiasi itu. Keyakinan agama dasar dan ciri kepribadian itu tidak tinggi. Misalnya, analisis regresi menunjukkan bahwa hanya 0,08% dari varian neuroticism, ekstraversi 0,07%, keterbukaan 0,02% dan 0,07%. Keramahan dijelaskan oleh agama dasar keyakinan. Oleh karena itu, dengan menggunakan metode investigasi, hubungan variabel-variabel ini di studi masa depan direkomendasikan. Selanjutnya, kita harus mempertimbangkan peserta itu. Dari penelitian ini, hanya dipilih dari universitas siswa. Jadi, kita harus menganggap ini sebagai batasan saat menggeneralisasi temuan ke yang lain populasi. Baik, kesimpulan terkait apa yang menjadi review jurnal kelompok kami, yaitu keyakinan dasar agama dan sifat kepribadian. Kami bisa menyimpulkan bahwa religiusitas, atau dengan kata lain, percaya kepada Tuhan dan juga konsekuensinya, memberikan seseorang relaksasi, mengurangi pemikiran negatif di dalam hidupnya, dan akhirnya sampai kepada ciri-ciri pemikiran yang positif, ataupun dengan kata lain pribadi yang positif, seperti kesadaran, keramahan, sosial, dan keterbukaan. Keyakinan agama dasar memiliki hubungan karakteristik, baik yang membantu orang dalam menyelesaikan hidup mereka dan krisis identitas. Hal ini sejalan dengan kognitif keagamaan dengan teori emosional yang menunjukkan bahwa keyakinan agama dasar dapat membantu orang untuk menemukan makna hidup. Sekian, itulah tadi kesimpulan terkait keyakinan agama dasar dan sifat kepribadian.